Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, apa kabar? Tentunya kalian sehat-sehat selalu kan? Dan selalu berbahagia, karena belajar itu menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, anak-anakku sekalian, tahu tidak bahwa persatuan itu akan memperkuat tekad kita sehingga kita akan bisa mencapai tujuan. Para pejuang kita dahulu dapat merebut kemerdekaan berkat adanya persatuan. Nah, kemerdekaan itu ditandai dengan pembacaan teks proklamasi. Nah, sekarang perhatikan teks proklamasi berikut dengan seksama ya. Apa yang kira-kira kalian bisa temukan dalam teks proklamasi tersebut? Ya, betul, yaitu ada kata-kata yang tidak baku. Di sini kalian temukan kata-kata yang tidak baku seperti menyatakan, yang, kekuasaan, cara, singkatnya Jakarta, dan bulan. Nah, kata itu akan menjadi baku jika penulisannya seperti berikut: menyatakan, yang, kekuasaan, cara, singkatnya Jakarta, bulan. Nah, membicarakan masalah kata baku, apakah kalian tahu apa yang dimaksud kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi dan penulisannya serta pengucapannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Anak-anak sekalian, coba perhatikan beberapa contoh lain dari kata-kata berikut. Untuk mendalami suatu hal, bagaimana kalau kita gunakan kata tanya? Apa yang dimaksud kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Sebagai contoh adalah kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Yang keempat, kata tanya di mana yang berfungsi sebagai
Yang kelima, kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan. Dan yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana yang berfungsi sebagai Nah, anak-anakku sekalian, sebagai bahan untuk membuat peta pikiran, kalian juga bisa gunakan kata tanya ini loh. Seperti contoh berikut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga manusia dengan alam sekitarnya. Manusia harus menyatu dengan alam agar alam juga bisa memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita membicarakan masalah alam, maka kita juga akan ingat bahwa di dalam alam ini ada makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Pertama, bergerak, makan dan minum, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, serta beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Tujuan dan fungsi dari adaptasi ini apa? Untuk menghindari kepunahan. Lalu fungsinya apa ya? Fungsi yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Nah, fungsi yang kedua untuk menghindari dari serangan musuh. Lalu fungsi yang ketiga adalah untuk bertahan hidup. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Kalian tahu tidak, ternyata adaptasi dibagi atau dibedakan menjadi 3 macam loh. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya burung elang, ayam, dan bebek. Ini bentuk paruh dan kakinya juga berbeda-beda tergantung lingkungan hidupnya. Lalu bentuk adaptasi morfologi untuk tumbuhan biasanya dibedakan dengan bentuk daun dan akarnya yang berbeda-beda tergantung kepada tempat hidup dan lingkungannya. Nah, khusus untuk tumbuhan, adaptasi morfologinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau disebut xerofit. Contohnya tumbuhan kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang berair atau biasa disebut hidrofit. Ini contohnya tumbuhan teratai dan eceng gondok. Lalu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, ini biasa disebut hygrofit. Contohnya adalah tumbuhan pakis, lumut, dan lain sebagainya. Lalu adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bertahan hidup. Contoh pada manusia, pupil mata manusia membesar jika sedang melihat di tempat yang gelap dan mengecil jika sedang melihat di tempat yang terang. Pada tumbuhan, misalnya tumbuhan pakis menggulung daun mudanya jika berada di tempat yang lembab. Seperti itu ya anak-anakku, jangan sampai lupa. Lalu adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku artinya adalah tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Contohnya tumbuhan bertumbuh pasti bertumbuh searah dengan datangnya sinar matahari. Manusia ketika ada petir, ia menutup telinganya secara otomatis tanpa disuruh. Nah, anak-anak sekalian, mungkin kalian pernah melihat ketika sedang berjalan mengenai perumahan kalian, melihat banyak tanaman di sekitar kita. Banyak masyarakat menanam tanaman selain untuk hiasan juga sebagai bahan pangan. Contohnya daun buntas banyak digunakan masyarakat sebagai pagar daun atau pagar rumahnya, dan biasa juga dimanfaatkan sebagai sayur mayur. Hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, keong sawah. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya: pertama, sebagai penghasil bahan pangan; yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang; yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan; yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik; yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Nah, anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, selain hewan, tumbuhan juga memiliki manfaat yang besar bagi manusia loh. Banyak sekali manfaat tumbuhan. Di antaranya adalah pertama, sebagai bahan makanan, sebagai bahan sandang, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan pembuat obat-obatan, sebagai bahan baku industri, sebagai bahan pewarna alami. Nah, itulah anak-anakku sekalian materi kita pada kesempatan kali ini. Sebagai bahan oleh-oleh, Pak Guru akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian. Semoga kalian senang karena belajar itu menyenangkan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.